Halo Samang, Halo Samang, selamat siang. Bagaimana kabar? ya biasa lah Bang, saya biasa Bang. Selamat tahun baru buat Amang ya, sekeluarga. Terima kasih. Ya, ya Bang ya, selamat tahun baru juga untuk keluarga. Ya, tapi ini masih belum kelihatan kamera Amang ya. Ya coba sebentar ya Bang ya. Ini ini apa? Minta tolong dulu sebentar ya. Ya, ya. Mel, nggak nampak mukaku. Minta minta tolong anak-anak sebentar. Ya, ya, Mang. Oke. Oh, mana tadi apa? Kok lari dia? Ya. Oke. Udah Oke, kelihatan. ya Bang. Baik, terima kasih buat Amang. Kita jumpa kembali lagi di perkuliahan kita semester ini Ya dalam ya. mata kuliah liturgi dan ibadah. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa, Mang ya. Ya Bang. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami boleh bertemu kembali dalam rangka melanjutkan perkuliahan kami dengan nama Dr. Panggabean. Kali ini kami akan memasuki kuliah liturgi dan ibadah. Kiranya perkuliahan kami dari awal sampai akhir semester ini berjalan dengan baik. Berkati Amang Panggabean, beri kesehatan dan panjang umur, dan beri kami hikmat bijaksanamu supaya kami dapat memahami apa yang akan kami pelajari selama satu semester ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Nah, baik Amang, dalam mata kuliah yang baru ini kita akan melakukan sama seperti yang semester yang lalu. Kita akan menyepakati dulu studi plan kita. Nanti kita akan uh, melakukan pembimbingan sesuai dengan studi plan. Saya sudah buat semacam rencana di sini. Nanti akan saya kirim ke Amang ini studi plan kita. Ada yang akan membahas. Kali ini kita akan masuk pertemuan pertama. Ini membahas silabus. Nah, kita akan membicarakan bagaimana kontrak kuliah kita ke depan, silabus kita ke depan. Dalam perkuliahan ini, karena dia 2 SKS sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh tim Pasca, maka kita akan menyelesaikan ada 3 makalah dalam rangka menyelesaikan tugas ini. Jadi makalah itulah nanti yang akan kita bahas satu persatu sesuai dengan kalender akademik kita, dan setelah itu nanti baru terjadi proses penilaian. Nah, jadi kalau kita 2 SKS ya, 3 paper, dan itu akan kita selesaikan selama 1 semester ke depan. Dan jumlah pertemuan kita antara 5 sampai 7 kali pertemuan dalam perkuliahan ke depan. Tapi itu nanti tergantung kita dalam rangka pembahasan itu. Seperti kemarin itu kan kita nanti berikan waktu untuk mengerjakan paper. Selama mengerjakan paper itu nanti kita bisa diskusi tentang liturgi dan ibadah ini. Sambil Amang nanti mengerjakan paper, kita boleh bertemu untuk membahas seputar liturgi itu. Nah itu nanti ini Amang akan saya berikan nanti ke Amang apa makalah ini apa namanya soft copy ini. Amang nanti bebas memilih makalah seputar liturgi dan ibadah. Ada banyak isu-isu yang boleh kita gali dalam liturgi dalam ibadah ini. Misalnya bisa kita membahas soal simbol-simbol dan tanda-tanda liturgi. Itu bisa kita usulkan untuk kita bahas nanti. Nah, saya coba dulu tulis di sini, mana tahu nanti Amang bisa
tertarik untuk membahas ini, tidak masalah. Yang penting kita coba dulu daftar isu-isu yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Sebentar ya. Misalnya contoh simbol dan tanda liturgi. Ini hanya contoh, ya, Amang, nanti Amang boleh memilih yang lain. Kemudian kita bisa mencari topik, misalnya untuk makalah kedua, ibadah jemaat mula. Ini nanti bisa kita bahas. Kemudian bisa juga jenis-jenis liturgi. Jenis-jenis liturgi gereja. Nah, ini bisa kita bahas dalam beberapa kali pertemuan ke depan. Nah, jadi boleh kita membahas ini. Ini hanya contoh yang saya berikan. Nanti Amang bisa mencari buku-buku yang berkaitan dengan ini. Ada buku yang lazim digunakan, misalnya ini buku Asyik Rahman, pembimbing ke dalam sejarah liturgi. Pembimbing ke dalam sejarah liturgi. Nah, nanti di sini ada banyak membahas liturgi 4 abad pertama, liturgi menjelang abad-abad pertengahan, liturgi abad pertengahan pertama, liturgi abad pertengahan kedua, liturgi masa reformasi, praktik liturgi gereja-gereja reformasi, liturgi zaman modern. Ini ada dikupas nanti di sini. Kalau di sini itu nanti Amang buat makalah Amang pun nggak masalah. Dari buku ini ada banyak isu-isu juga di sini, nanti juga boleh digunakan. Nah, baru ada juga buku ini tata ibadah bimbingan tata kebaktian gereja. Ini karangannya Dr. A.A. Stopul, Dr. A.A. Stopul, bimbingan tata kebaktian gereja. Dia membahas soal pengertian tentang kebaktian minggu, bentuk kebaktian jemaat mula-mula sampai zaman reformasi, peribadatan dan waktu, peribadatan dan tempat, peribadatan dan suara, peribadatan dan gerak, baru teologi yang menekankan firman Tuhan, teologi yang menekankan sakramen, peribadatan ekumene, peribadatan kebaktian minggu, beraneka ragam, renungan doa, cita, arsitektur gereja, dan macam-macam. Nah, di sini Amang boleh baca nanti di buku Dr. A. Stopul. Nah, kemudian ada juga buku, tapi ini dalam bahasa Inggris, bukunya James F. White yang berjudul Protestant Worship, Tradition in Transition. Ini juga membahas isu-isu tentang liturgi.
Di sini dibahas soal studi ibadah Protestan, kemudian studi ibadah pertengahan dan Roma Katolik, baru ibadah Lutheran, ibadah Reformed, ibadah Anabaptis, ibadah Anglikan, ibadah Metodis, ibadah Pentakostal, dan ibadah Protestan kemudian. Ini buku James F. White, Protestant Worship. Nah, kemudian banyak sebenarnya buku-buku soal ibadah ini, baik dari agama kita ya Katolik, juga dari Protestan. Ada contoh-contoh liturgi. Ini karangannya Rudolf Pasaribu. Nah, dia kumpulan sebenarnya, kumpulan liturgi ulang tahun. Ini buku kumpulan ulang tahun. Nah, ini banyak buku-buku yang membahas soal liturgi. Nanti bisa Amang lihat di toko-toko buku ini. Dan itulah beberapa buku ya yang bisa saya tunjukkan. Dan itu bisa nanti menjadi rujukan Amang dalam menuliskan. Nah, jadi terserah Amang nanti. Ini hanya contoh yang saya buat ini ya. Contoh dalam menulis paper nanti, apa tema-temanya. Nanti Amang boleh memilih yang lain untuk tema-temanya ini. Nah, kemudian kita akan membahas sepintas lalu dulu soal liturgi ini. Kita diskusi saja supaya nanti bisa Amang mencari bahan-bahan untuk judul-judul yang akan Amang buat dalam paper Amang. Tapi kita sebentar berbincang-bincang soal apa itu sebenarnya liturgi yang menjadi ibadah dalam sebuah gereja. Nah, jadi kalau liturgi dari segi bahasa aslinya, dia kan berasal dari kata leiturgia. Leiturgia. Nah, jadi kalau kita tulis di sini sebentar. Dari kata liturgia. Liturgia. Nah, asal katanya sebenarnya dari kata laos. Dalam bahasa Yunani itu laos, yang berarti rakyat. Dan kata ergon, yang artinya pekerjaan. Nah, dari kata itu, dari kata liturgia ini, maka kita artikan liturgi itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat secara bersama-sama. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat secara bersama-sama. Nah, dalam gereja, rakyat yang dimaksud itu adalah jemaat. Jadi jemaat secara bersama-sama melakukan pekerjaan. Itulah liturgi. Nah, walaupun memang dalam fakta di lapangan yang kita lihat, yang melakukan liturgi itu kan dominan pengurus gereja, sintua, pendeta, diakon, diakones misalnya. Itu yang kelihatan di depan, yang melakukan liturgi. Tetapi sebenarnya semua jemaat melakukan pekerjaan. Di jemaat itu memang berliturgi. Ketika dia bangkit, berdiri, bernyanyi, berdoa, itu jemaat berliturgi.
bekerja, ambil bagian dalam ibadah itu. Cuma persoalannya ya jemaat sekarang sering merasa dia tidak berliturgi di gereja. Dia merasa seperti tamasya di gereja. Dia main-main di gereja. Dia tidak merasa dirinya juga berliturgi di gereja. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Kadang-kadang kan disuruh berdiri, dia tidak berdiri. Disuruh bernyanyi, dia tidak bernyanyi. Dia asik main gadget atau smartphone-nya. Sehingga menghilangkan makna dari liturgi itu sendiri. Nah, jadi secara praktikal, liturgi adalah kegiatan peribadahan dengan melibatkan seluruh anggota jemaat. Jadi harus melibatkan seluruh anggota jemaat secara aktif. Nah, secara aktif. Untuk apa kita secara bersama-sama, secara aktif? Tujuannya ialah untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah liturgi itu sendiri. Jadi kalau ada yang memimpin kita melalui liturgos, itu sebenarnya kita semua sedang berliturgi bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat itu pun mengambil bagian dalam liturgi itu. Untuk apa? Menyembah. Jadi marilah bangkit berdiri. Nah, baru di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kata jemaat semua. Berarti kan jemaat itu secara aktif mengikuti ibadah untuk memuji, menyembah Tuhan. Makanya ibadah yang sejati adalah bagaimana seseorang menjalani kesehariannya untuk memuliakan Allah. Nah, jadi kalau liturgi dalam gereja tadi, itu kita lakukan dalam tempo durasi 2 jam, itu ibadah di gereja, tapi ibadah kita yang sejati pun dilaksanakan di luar gereja. Jadi di luar gereja pun sebenarnya kita dalam rangka berliturgi, yaitu menjalani keseharian kita memuliakan nama Allah. Tapi itu tadi yang sering kita lihat bahwa jemaat merasa liturgi dan berliturgi itu hanya cenderung di dalam ibadah saja. Pulang dia dari gereja, dia tidak merasa dia sedang berliturgi. Padahal sejatinya kita berliturgi juga di luar gereja. Karena liturgi yang sejati itu kita mengaplikasikan kehidupan kita dengan firman yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan liturgi. Karena memang kita harus menunjukkan kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam gereja pun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya kita harus paham bahwa berliturgi di gereja itu tujuan yang akan kita capai selain memuliakan Tuhan tadi ialah kita berhimpun, orang percaya berhimpun di dalam gereja. Nah, karena kan di dalam pengakuan iman rasul itu kan aku percaya kepada Roh Kudus, adanya persekutuan orang kudus. Nah, itu berhimpun. Orang-orang kudus itu berhimpun. Nah, itulah liturgi itu. Jadi ada yang kita lihat dalam struktur liturgi itu. Ada pertama berhimpun. Jadi jemaat berhimpun untuk duduk, tadi berdiri, berdoa, bernyanyi, mendengar firman, lalu keluar. Artinya pulang. Itulah persekutuan itu, berhimpun. Baru kedua kita mendengar firman. Dalam liturgi itu kan, kita mendengar firman.
Nah, kalau di Protestan, puncak dari liturgi ialah firman. Makanya semua kegiatan ibadah itu dilakukan sebelum khotbah. Tapi setelah khotbah tidak ada lagi kegiatan. Misalnya kur atau apa, nggak bisa lagi. Karena khotbah itulah yang puncak dalam ibadah Protestan. Tapi kalau dalam Katolik, pusat ibadah itu ialah liturgi. Bukan khotbah, bukan homilinya. Tapi pusat ibadah itu ialah liturginya itu sendiri. Nah, berikutnya dalam liturgi, selain berhimpun tadi kemudian firman, kita juga melakukan pengucapan syukur. Nah, mengucap syukur itu bisa dalam berbagai hal, bisa melalui nyanyian, aktivitas kita dalam ibadah itu, baru doa-doa kita, dan kemudian memberikan persembahan. Baik persembahan ibadah atau ucapan syukur. Bisa perpuluhan atau persembahan khusus dan sebagainya. Di dalam liturgi itu harus ada pengucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menolong kita satu minggu, dan wujud dari syukur kita memberikan korban. Korban itu tentu yang terbaik dari apa yang ada pada diri kita. Lalu yang keempat, setelah kita berhimpun, mendengar firman, bersyukur, maka kita diutus kembali ke dalam dunia. Itulah tadi liturgi itu dilanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diutus kembali ke dalam dunia. Itulah kehidupan liturgi kita. Jadi setelah kita diutus kembali ke dalam dunia, berkaryalah kita dari Senin sampai Sabtu, lalu Minggu kembali lagi kita berhimpun, mendengar firman, mengucap syukur, diutus ke dalam dunia. Itulah siklus dari liturgi itu. Nah, sehingga liturgi yang kita pahami itu benar-benar memiliki makna dalam kehidupan kita. Nah, apa makna dari berliturgi? Nah, makna dalam berliturgi itu berarti pertama, liturgi itu sebagai media pertemuan antara Allah dan umat. Jadi liturgi itu menjadi media pertemuan antara Allah dan umat. Itu makna liturgi dalam ibadah, dalam jemaat ya. Jadi ketika kita berliturgi, kita ikut aktif dalam liturgi itu, kita sedang bertemu dengan Allah. Makanya dalam ibadah kita ada votum. Nah, votum itu Allah mengkonstatir Allah hadir dalam ibadah kita. Artinya kita mengundang Allah hadir di dalam ibadah kita. Makanya kita katakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu berarti ibadah itu kita konstatir adalah ibadah yang dilakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita bertemu dengan Tuhan. Tapi banyak ibadah-ibadah sekarang yang apalagi Pentakostal, Harismatik tidak pernah lagi membuka dengan votum. Hanya membuka dengan doa pembukaan katanya. Tidak lagi votum. Itulah bedanya kita nanti dengan Harismatik ya. Kalau kita di gereja-gereja Protestan atau urus utama ini, kita mengklaim Allah hadir di altar. Maka kita punya podium, punya mimbar untuk berkhotbah, untuk memimpin liturgos. Kalau sekarang gereja-gereja Harismatik memang di depan itu bukan lagi podium. Di depan itu sudah layar. Layar apa namanya? Nyanyiannya apa namanya? LCD. Kalau kita di Protestan, Allah itu hadir di altar.
Maka di altar itulah kita berdiri atas firman-Nya. Kita berdiri memberitakan firman-Nya. Karena disitulah Allah hadir di altar yang maha kudus itu. Tapi kalau di Pentakosta karismatik, Allah itu hadir di mana-mana. Maka mereka tidak perlu altar. Mereka bisa berjalan-jalan menyampaikan khotbah itu berjalan-jalan kemana-mana, mereka bisa jalan-jalan. Karena menurut mereka Allah itu hadir di mana-mana. Nah, itu perbedaan kita. Jadi makna yang pertama dari liturgi dan ibadah ini ialah dia sebagai media pertemuan antara Allah dan manusia. Yang kedua, liturgi sebagai sarana berkumpulnya jemaat. Tadi sudah saya katakan. Sebagai sarana, liturgi itu sebagai sarana berkumpulnya jemaat, persekutuan orang-orang percaya itu dalam pengakuan iman kita. Baru yang ketiga, liturgi sebagai pelayanan. Melalui liturgi kita melayankan firman, kita melayankan penghapusan dosa, kita melayankan perjamuan kudus, kita melayankan baptisan kudus, kita melayankan pernikahan, pemberkatan pernikahan, pranikah, kita melayankan ibadah-ibadah khusus, keluarga, pentahbisan, dan sebagainya. Itu pelayanan. Kemudian liturgi sebagai pembaruan dan perjanjian anugerah. Liturgi sebagai pembaruan perjanjian anugerah. Di setiap minggu kita dengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam hidup kita. Itu diumumkan ketika kita telah mengaku dosa. Kalau dalam bahasa Batak disebut baga-baga di bata taringot Tuhan sani dosa. Nah, baru nanti Tuhan menyampaikan firman-Nya. Itulah perjanjian anugerah pembaruan. Sehingga kita pulang membarui diri kita dengan firman yang kita dengar. Jadi liturgi itu sebagai pembaruan perjanjian anugerah. Jadi Allah setiap minggu, setiap saat membarui perjanjian anugerahnya dengan kita. Lalu liturgi itu sebagai jiwa umat. Nah, saya katakan tadi bahwa liturgi itu tidak hanya berhenti di ibadah minggu, di gereja, di gedung gereja, tetapi ibadah itu juga kita lakukan di luar gereja, di kehidupan keseharian. Berarti liturgi itu sebagai ibadah umat. Jadi ibadah yang sejati ialah kasihilah musuhmu misalnya. Ada yang kirim jemaat itu kan, ibadah sejati yang berkenan pada Tuhan. Kan Tuhan. Jadi ibadah yang sejati yang berkenan bagi Tuhan itu kasihilah bersama umat manusia. Itu contoh. Jadi jiwa umat. Jadi jiwa umat itulah juga liturgi. Lalu yang terakhir, liturgi sebagai cermin ibadah surgawi. Liturgi sebagai cermin ibadah surgawi. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah, kita sebenarnya sedang menunjukkan kehidupan kita yang surgawi. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita lihat dalam pemahaman umum pemahaman umum tentang liturgi dan ibadah. Tentu nanti kita akan membahas satu persatu liturgi itu, apalagi nanti kalau sudah masuk pada sesi pembahasan pembahasan makalah kita nanti. Nanti makalah itu akan semakin memperdalam kita memahami liturgi dan ibadah itu. Demikian sebuah pengantar dari saya, Mang. Kalau ada pertanyaan, silakan kami berikan kesempatan. Jadi, Amang itu semua item-item itu
termasuk perkawinan, perjamuan kudus, segala macam itu masuk liturgi. Ya, masuk liturgi. Terus kemudian kalau kita melakukan misalnya satu pertanyaan di satu rumah, itu liturgi juga. Masuk liturgi. Misalnya persahutan dan sebagainya. Iya, betul. Terus yang pernah saya dengar menjadi apa penampilan orang di gereja, menimbulkan apa pro dan kontra saya dengar. Contohnya kalau ibadah sore biasa, banyaklah anak kos-kosan yang ekonominya pas-pasan. Karena mereka itu terkadang selopnya dan pakaiannya tidak layak, sudah misalnya agak tua. Jadi mereka kalau siang hari, terutama di kita HKBP, GKP lah ya, suka melihat begini. Ya kan gitu. Seolah-olah melihat itu menilai. Mungkin kalau di gereja lain enggak pala seperti itu. Jadi mereka ke sore itu saya kira enggak pala masalah kali, cuma terkadang mereka memakai pakaian yang apa adanya, pakaian sehari-hari. Misalnya roknya agak mini, terus ya begitu. Ada yang memakai celana jeans yang memang mungkin hanya itu yang dia punya. Itu saya lihat. Jadi ada yang bilang tidak layak menghadap Tuhan kayak gitu. Ada yang saya dengar bilang menghadap Tuhan itu sebaiknya ya lengkaplah pakaian. Tapi yang lain bilang yang terutama adalah hati, bukan pakaianmu itu. Jadi macam mana kalau orang yang tukang pemulung sekarang ini yang pakaiannya cuma itu, memangnya dia tidak menghadap Tuhan? Orang bilang begitu. Jadi terus hal yang kedua yang mengenai jemaat yang hadir lah ya, yang menimbulkan pro dan kontra juga. Ada itu banyak yang jemaat yang hadir atau anak-anak muda itu yang datang dan tertidur di situ. Jadi ada pendeta yang bilang, ada saya dengar di jemaat itu ya non Protestan lah ya, langsung dari depan dibilang silakan keluar itu yang sana yang tidur itu. Jadi ada pendeta kita, saya dengar pendeta kita Protestan bilang, kalau daripada dia tidur-tiduran di tempat-tempat yang tidak layak dengan kawan-kawannya seperti di tempat pap-pap dan lain-lain, mengantuk-ngantuk, biarlah dia hadir di gereja ini. Karena jangan silap, yang di gereja ini bukan khotbah pendetanya yang membuat manusia itu terharu, tapi power di belakangnya itu Roh Kudus itu yang kita harapkan merasuki jiwa orang itu. Coba Anda berada di suatu ruangan yang penuh rokok. Anda kan menghisap hawa rokok itu juga, walaupun Anda bukan perokok. Anda berada di suatu ruangan yang penuh dengan orang memakai narkoba, Anda pasti terimbas. Kalau kita yakin bahwa gereja itu Roh Kudus hadir di situ, ya mungkin Roh Kudus jangan kita batasi kuasanya. Orang tersebut bisa terimbas dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai orang pendeta dan sebagainya, tidak dapat membatasi kuasa daripada Roh Kudus. Jadi itulah yang saya dengar, ada dua masalah antara pro dan kontra. Saya sebagai jemaat lah ya Bang ya, orang awam, ya mungkin para pendeta tidak mendengar dari depan itu, tapi kita ini kan di bawah ya, di bersama-sama dengan jemaat, baik sebelum masuk atau di dalam jemaat atau keluarnya itu masih ngobrol-ngobrol, terkadang komentar orang gitu Bang. Ya, jadi memang
pakaian dalam beribadah itu sangat juga memainkan peran ya, memainkan peran dalam artian bisa saja pakaian itu menolong orang untuk serius beribadah, bisa menolong. Tetapi bisa saja itu menjadi batu sandungan. Karena banyak faktor. Kalau dia misalnya tadi contoh yang membuat itu orang miskin datang beribadah, lalu orang yang di sampingnya agak sinis melihatnya, berarti dia belumlah beribadah yang sejati. Jadi saya katakan tadi, ibadah yang sejati itulah persekutuan orang-orang kudus. Maka sebenarnya bukan pakaiannya yang harus kudus, tapi orangnya. Kalau orangnya sudah kudus, dia kan tidak akan mempersoalkan apa yang tampak luar. Nah, sama seperti kalau kita melihat orang kaya yang datang ke gereja memakai emas, kalung emas, gelang emas, cincin emas, semua dia pamer di gereja. Itu juga hampir sama dengan orang yang tadi datang yang pakai sandal, pakai selop, pakaian yang tidak begitu mewah. Sama-sama sinis. Orang yang melihat pakaiannya compang-camping mungkin sinis. Tapi orang yang melihat pakaiannya mewah dengan pamer, kita mungkin sinis juga. Nah, karena itu tadi, kalau kita tidak menjadi persekutuan orang kudus, maka apa yang ada pada kiri kanan kita akan menjadi masalah bagi kita. Tapi kalau kita datang dalam artian beribadah, ya tanpa harus memandang apa yang digunakan orang, kita datang sebagai orang kudus, tentu dia pun yang tadi yang miskin itu datang sebagai orang kudus, orang kaya itu pun datang sebagai orang kudus, maka orang kaya datang tidak lagi dalam artian pamer, orang miskin tidak datang dalam artian rendah hati, rendah diri, atau minder, tapi kedatangan kita adalah sebagai orang kudus. Maka tidak ada masalah. Nah, apalagi di bahasa kita, di nyanyian kita kan, songon dia pahyaku merdopun Jehovah kan, produk dohtur iroha ido abidna tama. Jadi kerendahan hati, itulah pakaian yang layak untuk Tuhan. Jadi bukan soal compang-camping atau soal mewahnya tadi yang digunakan orang. Tapi kita datang dari kehancuran hati kita dengan kerendahan hati kita sebagai umat yang percaya, umat yang kudus, yang haus akan kebenaran firman Tuhan, maka itulah ibadah yang sejati. Memang pastilah mata kita akan terganggu ya tanda petik tadi. Apalagi tadi ada orang yang tidur di gereja, lalu sebagian orang usil ya terhadap mereka yang tidur, dan lalu ada pembelaan kalau dia tidur di pub, dia akan lebih berbahaya daripada tidur di gereja. Karena ada orang lagi berseloro, di rumah Bapak itu lebih enak tidur katanya kan. Jadi di surga, di rumah Bapak atau gereja lah sebagai gambaran surga itu. Tidur di surga lebih enak atau tidur di gereja lebih enak. Karena banyak orang di rumah tidak bisa tidur. Karena di rumah dia punya masalah, beban berat. Tapi di gereja bisa dia tertidur. Nah, jadi memang ya dilematis. Kalau dikatakan nanti seperti itu, seolah-olah kita memberi kesempatan pada setiap khotbah orang diperkenankan tidur. Sehingga kapan dia mendengar firman kalau dia tidur. Nah, jadi yang baiknya memang bagaimana? Dia ke gereja datang dengan berpakaian layak, ya, tanpa harus memamerkan apa yang ada padanya. Lalu dia memang harus punya komitmen bahwa mendengar khotbah itu menjadi sebuah yang utama, yang penting, firman Tuhan. Nah, makanya kalau kita mau datang ke gereja, kita harus juga persiapkan diri. Jangan pula mau ke gereja tapi kita tidur jam 4 pagi atau jam 2 pagi, sehingga sampai di gereja jadi ngantuk. Jadi memang kita harus benar-benar bersiap berjumpa dengan Tuhan, dengan kekuatan kesehatan fisik, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kita tidak lagi ngantuk. Sama seperti misalnya 5 perempuan yang bijak ketika menanti kedatangan pengantin laki-laki.
Ada perempuan bijak, dia telah mempersiapkan buli-buli untuk cadangan minyaknya. Ada perempuan yang mengatakan, udahlah, nanti ketika Tuhan datang baru beli minyak. Ya, ketika Tuhan datang, dia sudah kehabisan minyak, lampunya redup. Maka dia tidak menjadi bagian dari pesta mempelai laki-laki itu. Nah itu, ketika ibadah pertama, nyanyian pertama sampai nyanyian sebelum khotbah, dia masih bergembira. Masih matanya cerah, masih bersinar, tapi saatnya untuk mendengar firman dia tidur. Ya, berarti dia tidak mendapatkan yang terpenting dalam ibadah itu. Nah, padahal sebenarnya kita harus mulai dari awal sampai akhir kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap untuk beribadah. Jangan pada saat berkhotbah dia tidur, berarti dia kehilangan makna, kehilangan nasihat lah, bimbingan dari Tuhan. Nah itu, jadi baik pakaian dan sikap yang tidur di gereja itu juga harus menjadi perhatian, sehingga kita tidak datang asal-asalan. Nah bukan berarti orang yang tidak punya pakaian itu tidak bisa datang ke gereja, bisa, tapi berpakai, walaupun dia sudah compang-camping misalnya kan bisa dicuci, walaupun pakai sandal jepit misalnya, tapi ya jangan kotor. Artinya dia datang memang sepenuh hatinya dengan apa adanya. Inilah aku Tuhan, dengan pakaianku yang tidak baik, robek-robek, dengan sandalku yang tidak bagus, tapi saya datang untuk memujimu. Berarti dia siap. Jadi jangan datang pula dari pasaran sana tanpa mempersiapkan diri. Kata dikatakan, rodok iroha idwa bitna tama, karena datang dia baunya bukan main, dia akan menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang bersiap-siap beribadah, berliturgi. Nah itu. Jadi orang kaya pun begitu, boleh saja dia pakai semuanya, tapi kedatangannya tidak hendak memamerkan apa yang ada pada dirinya, tapi dia hendak memuji Tuhan dengan keberadaannya. Emang dia punya gelang emas, punya rantai emas, ya silakan. Tapi dia harus tetap dengan rendah hati memuji Tuhan. Kalau sudah seperti itu, maka ibadah itu, liturgi itu akan berjalan dengan baik. Itu menurut saya, Mang. Jadi emang ya tergantung orangnya, motivasinya. Kalau motivasinya hanya untuk menjadi batu sandungan, maka di gereja dia pasti batu sandungan. Tapi kalau motivasinya yang beribadah, dia memakai apa yang ada pada dirinya, dia akan tetap memuliakan Tuhan. Jadi tidak dilarang orang kaya datang dengan segala kemewahannya ke gereja, tapi datanglah dengan penuh kerendahan hati, hendak memuliakan Tuhan. Nah itu, Mang. Ada lagi kira-kira yang... Jadi masih pertanyaan bagi saya. Jadi Amang, andai kata Amang berkhotbah, ada orang ketiduran di situ, misalnya anak-anak muda atau apa, atau anak gadis, Amang setuju dengan sifat itu, lebih bagus dia keluar saja, atau biarlah begitu, daripada dia di luar sana, biarlah dia ikut menghadap Tuhan, dibiasa-biasakan diri, mungkin nanti jadi terbiasa. Amang kemana? Pilih yang mana? Kalau saya biarkan aja dia di situ. Iya. Ya. Tidak usah disuruh keluar. Sama seperti tadi, kalau datang orang ke gereja pakai compang-camping, apakah harus kita usir keluar? Enggak juga. Biarkan aja dia masuk. Atau ada orang kaya tadi berpakaian yang senonoh atau yang bersenonoh, yang norak, hanya memamerkan pakaiannya, apakah kita usir? Tidak, biarkan aja masuk. Nah itu. Ya. Dengan catatan itu tadi, janganlah kehadirannya menjadi batu sandungan bagi orang yang sedang beribadah. Kalaupun dia misalnya tidur di gereja, janganlah pula menjadi batu sandungan. Nah, itu. Jadi biarlah tidur dia dengan tenang, tanpa mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah itu. Jadi itu kan proses. Kalau baiknya tadi saya katakan, kita harus bersiap datang ke gereja. Nah orang yang tidur di gereja itu kan pasti dia mengalami ya ketidaksiapan. Mungkin tadi seperti saya katakan tadi, dia tidurnya larut malam sehingga kekurangan tidur. Nah, kecuali orang yang berpenyakit ya, misalnya ada penyakit gula, bawaannya kan sudah harus tidur. Nah itu.
Pasti ada trik untuk menghadapi masa berat ngantuk itu, pasti ada. Nah itu Mang, jadi tidak perlu diusir karena kalau diusir, hei keluar kau tidur, wah itu kan moralis kita nanti terjebak pada moralis, hanya yang tampak pada luar. Padahal dia ada orang tidur tapi mendengar, dia tidur tapi dia mendengar apa yang dikhotbahkan. Jadi kita tidak tahu apa namanya sifat seseorang itu kan. Gitu. Begitu Mang. Jadi apa ini agak meluas juga. Jadi saya itu keluarga saya itu boleh dibilang ya sekarang ini hampir 90% pergi ke persekutuan-persekutuan dan sejenis itu. Termasuk ada yang sudah S2 teologi mereka dari pendidikan mereka dan sebagainya ini. Jadi ketika mereka bercerita bahwa ini tadi pendeta mengusir orang begini. Saya bilang kalau di Protestan begitu, di gereja kami ya apakah itu gereja Martin Luther ataukah gereja Calvin, kayaknya nggak begitu. Kenapa begitu katanya? Karena bukan pendeta pemilik daripada gereja. Pemilik gereja itu adalah Allah secara idealnya, gereja di surga, dan manusia yang ada di situ. Karena gereja itu bukan pribadi, tapi coba tanya dulu gerejamu, sertifikat bangunan dan tanah itu atas nama siapa? Ya. Memang atas nama jemaat atau atas nama dia atau keluarganya. Jadi karena itulah mereka berhak mengusir orang dari gereja karena sertifikat tanah dan tempat duduk itu adalah atas namanya. Diam dia saya bilang. Jadi saya bilang kalau kami tidak, andai kata perbedaan gini sedikit saya bilang. Kalau HKBP dia itu kepunyaan daripada pusat HKBP, setahu saya ya. Karena saya dulu besar di Tarutu. Jadi andai kata misalnya satu gereja HKBP, kita katakan HKBP Banuarea, mereka itu kami tidak mau lagi nama HKBP. Kami mau taruh ini misalnya namanya jadi tidak HKBP lagi, tapi Sola Gracia, gereja Sola Gracia. Ya, tidak bisa, silakan Anda keluar, kata HKBP, karena ini gedung menurut anggaran dasar adalah milik daripada HKBP. Tapi kalau GKP tidak, GKP yang saya tahu tidak, itu milik daripada jemaat. Kalau mereka tidak mau lagi menjadi GKP, mereka mau bikin itu jadi namanya misalnya Gereja Yerusalem, tidak dalam lindungan GKP lagi. Kalau semua jemaat mendukung itu bukan kepunyaan daripada kantor pusat GKP, itu adalah kepunyaan daripada jemaat. Hamalimon hatokannya karena Porsea itu itu agak berbeda sistem organisasi lah ya. Jadi kalau di persekutuan memang sertifikat atas nama mereka, sertifikat miliknya itu udah jelas. Jadi ya memang makanya itu ya mereka berkuasa untuk mengusir orang dan sebagainya. Iya betul. Jadi memang benar yang Amang bilang itu, karena gereja-gereja Harismatik Pentakosta ini kan itu episkopal murni itu. Mereka pemilik semuanya. Jadi mereka kan tidak punya sistem presbiterial sinodal atau episkopal sinodal. Yang mereka lakukan ialah episkopos murni. Jadi pemilik tunggal, penguasa tunggal, otoritas tunggal berada pada pendeta. Maka dia berhak melakukan aturan sendiri. Kalau memang dia tidak suka dengan orang yang ngantuk di gereja, dia usir, ya hak dia. Karena dia punya aturan sendiri. Kalau kita tidak bisa. Kalau saya misalnya melakukan hal itu di gereja saya, maka jemaat akan protes, bisa memindahkan saya ke tempat lain dengan meminta kepada pimpinan untuk memutasi kita dari tempat itu. Karena kita sebagai pendeta bukanlah pemilik dari gereja itu, bukan pemilik dari pelayanan itu, karena pemilik pelayanan itu adalah Tuhan. Kita hanyalah alatnya untuk menyampaikan pelayanan kepada jemaat.
Nah, peraturan-peraturan jemaat itu punya aturan yang mengatur semuanya. Jadi kita tidak bisa. Kecuali misalnya dikatakan di aturan kita bahwa setiap orang yang ngantuk harus diusir, dikeluarkan, maka pendeta melakukannya. Tapi sepanjang itu tidak ada aturannya, ya kita nggak bisa mengusirnya. Nah, jadi memang itulah kekuasaan yang tinggi, otoriter tertinggi di gereja-gereja yang karismatik. Karena kan mereka tidak sinodal. Nah, jadi tergantung aturan dari pendeta itu. Dia suka mau apa, ya dia akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Gitu, Mang. Ya. Baik, Amang, ada lagi kira-kira yang... Jadi contohnya Lamang ya, ada satu ya boleh dibilang saudara dekat saya lah ya. Jadi dia sekolah pendeta dan lain-lain, yaitu masih anggota jemaat biasa di non Protestan. Kemudian dia tamat dari Batu Malang, mendapat masternya. Maka dia mendatangi gereja itu karena di gereja itu ada yang sudah suami istri selama puluhan tahun jadi pendeta di situ. Saya bisa jadi pendeta di sini. Jawaban pendeta itu tidak. Jemaat ini hanya sanggup menggaji kami berdua. Kalau Anda menjadi pendeta, silakan buka sendiri gereja, itu menjadi milikmu, kolektenya ya itu milikmu, nanti boleh sebagian kau setorlah ke kami, mirip-mirip franchise begitu. Mirip-mirip franchise kalau di bisnis Indomaret dan lain-lain gitu. Itulah yang kenyataan yang ada di situ. Jadi ada lagi yang di gereja yang lain yang Pentakodal ya, yang saya kenal baik. Jadi dia bentrok dengan situ, orang menanyakan bagaimana mengenai kolekte itu. Kamu jangan menanyakan, saya ini orang yang diurapi Tuhan. Kalau kamu tidak percaya kepada orang yang diurapi Tuhan, keluar. Jadi itu contoh kasus. Ya contoh kasusnya aja udah saya bilang. Saya banyak di lingkungan daripada non Protestan, termasuk para pendeta dan sebagainya. Betul. Karena memang kolekte itulah murni bagian dia, nggak bisa dikotak-katik. Kalau kita kan tidak. Gereja kita punya aturan kolekte itu untuk disetor ke bisa ke distrik, ke resort, ke pusat. Ada aturan yang telah menetapkan kemana hasil ibadah, hasil kolekte ya. Kalau di jemaat-jemaat mereka kan saya katakan tadi otonom, karena mereka adalah episkopal murni tadi, dia otonom, kongregasional murni, maka semua persembahan milik dia. Persepuluhan, ucapan syukur milik dia. Jadi dialah yang mengatur kepada pengerja gerejanya. Istilah di kita kan sintuanya. Dan para pemusik, singer, dia yang memberikan insentif, bukan gaji. Karena dialah menggaji atau memberikan penghargaan kepada mereka dari hasil yang dia dapatkan minggu itu atau sebulan itu. Jadi memang tidak ada pertanggungjawabannya. Berapapun yang dia dapat, ya dia gunakan sendiri tanpa ada pertanggungjawaban. Tidak ada laporan pertanggungjawaban tahunan, tidak ada uang pemasukan, uang pengeluaran, karena dia sendiri, dia sendiri. Kalau kita kan gereja tidak bisa. Kalau pendeta menggunakan uang harus sesuai dengan anggaran. Di luar anggaran kan dia bisa kena tegur, kena nasihat dari pimpinan. Jadi itu. Tapi kalau di situ, kalau mereka memang enggak, sesuka hati mereka. Makanya kalau memang Pentakosta Karismatik ini bisa pendetanya walaupun 10 jemaatnya 10 kakak, dia punya mobil. Pendeta punya mobil. Bahkan tidak hanya punya mobil, dia bisa punya villa. Baru jemaat-jemaat yang besar dia, karena semua uang itu sama dia. Kalau itu diberlakukan di gereja kita, wah, pendeta ini sudah makmur. Tapi kalau di Pentakosta Karismatik tergantung jemaatnya itu. Kalau jemaatnya itu artinya orang-orang yang mau memberi, maka dia akan menjadi orang kaya tanda petik yang baru di gereja itu. Makanya khotbah mereka kan tidak segan-segan bicara soal uang.
Lalu ujung-ujungnya semua khotbah dia itu kan mengarah ke berkah, ke uang. Dan tanda petik menggiring jemaat untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Padahal sebenarnya kan untuk dirinya. Kalau kita pun khotbah memberi yang terbaik untuk Tuhan, itu memang untuk dikelola gereja, bukan untuk dikelola pendeta, dikelola gereja. Melalui pengurus-pengurus gereja di setiap tingkatan, jemaat, rasot, atau wilayah, klasis, atau pusat. Nah itu memang bedanya, memang sistem gereja ini memengaruhi juga soal penata kelolaan keuangan dalam ibadah. Tapi entah Amang sudah pernah dengar juga ya, ada seorang famili saya juga yang termasuk ya di atas kelas menengah lah, udah agak lumayan kaya. Jadi dia jemaat HKBP-nya, tapi banyak dia bergaul dengan kemana-mana, ke jemaat persekutuan dan lain-lain. Dia bilang, saya aja yang sudah berincome sekian, sepatu saya masih di bawah 1 M, 1 miliar. Sepatu pendeta itu sudah di atas 1,5 miliar. Saya tahu betul barang. Jam tangan saya mungkin ya lebih dari 1 miliar sedikit. Saya tahu jam tangan pendeta itu 6 miliar lebih. Ya. Karena dia sudah di kelas atas, mengerti betul dia macam mana kelas orang pejabat dan lain-lain. Itu yang dia bilang sama saya. Saya bilang macam mana bentuknya ya? Jam tangan 6 miliar gimana bentuknya? Yang saya tahu jam tangan sekian ratus ribu. Wah, udah itulah itu kan gitu kan. Nah, memang ya terjebak mereka. Kalau di gereja Pentakosta Harismatik tadi, kalau misalnya 5 pengusaha di jemaat dia, jadi tambah 6 karena dia tambah 1. Karena setiap 5 orang itu kan berlomba-lomba memberikan persepuluhannya sama pendeta, ditambah konglomerat 1. Jadi kalau konglomerat A misalnya memiliki jam 1 miliar, dia akan membeli bisa 5 miliar karena satu orang kan sudah 1 miliar, 1 miliar. Bisa dia beli lebih apa? Lebih besar karena dia mendapatkan perpuluhan rutin dari mereka. Nah, ini memang kelemahan daripada sistem kongregasional tadi, yang otonom tadi, yang dia yang memegang. Nah, makanya tidak jarang orang yang Pentakostal Harismatik ini setelah banyak uangnya disalahgunakan oleh mereka. Misalnya kasus yang di Singapura itu, gereja yang terkenal itu, yang ditutup negara sekarang itu. Akhirnya istrinya menggunakan uang gereja yang dia dapatkan itu untuk bisnis yang kotor. Bisnis yang kotor istrinya itu. Menjual beli blue film, lalu melakukan ya bisnis yang kotor lah. Akhirnya ditangkap dan gerejanya ditutup. Nah, kasus di Surabaya juga demikian kan. Gereja itu terkenal, tapi keluarga menggunakan uang itu tidak benar. Akhirnya jemaat melakukan aksi, hancur. Sekarang pendeta itu di penjara. Di Amerika juga begitu. Gereja-gereja yang seperti tadi itu, dapat dia uang banyak, dia kelola sendiri untuk dirinya sendiri, memperkaya diri sendirinya, jemaat berontak, ya bangkrut, hancur. Nah, ini memang kelemahan gereja-gereja seperti itu, karena dia tidak dikelola oleh banyak orang atau sistem gereja yang sinodal, akhirnya hancur. Karena dia mungkin melihat uang yang banyak ini pun bingung sendiri mau kemana, mau dikemanakan. Jadi memang ya ada plus minusnya kalau melihat sistem gereja ini. Gitu, Bang. Jadi Abang, apalagi sedikit lagi. Dulu saya lamaan di GKP-nya saya. Lamaan di GKP Sriwijaya, waktu di Tarutung juga, waktu dokter umum lamaan di GKP. Walaupun pergaulan saya lebih banyak ke orang HKP. Jadi satu ketika di Pertangyangan saya bilang, kita cerita mengenai persepuluhan Pak Pendeta, saya bilang. Waktu itu pendeta kami udah master juga, jadi saya nggak setuju apa dasar teologinya itu. Di perjanjian lama itu kan konteksnya pada waktu mereka di perjalanan bongkar pasang tenda segala macam, di mana tidak boleh bekerja
yang mengerjakan itu yaitu orang-orang apa namanya itu Amang? Yang di bawah si Harun itu orang eh, yang 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 mendapat dia persepuluhan dari situ dibagi lagi 1/10 kepada orang lain, ya kan gitu. Jadi eh, di situ kan dilarang bahwa orang-orang yang terjun di situ tidak boleh bekerja, tidak mempunyai mata pencarian yang lain. Memang sekarang ini saya bilang memang pendeta dilarang untuk mengajar di mana-mana. Memang hanya melulu dari gereja aja saya bilang. Jadi saya kira coba sebutkan dulu di perjanjian baru di mana disebut ada persepuluhan saya bilang. Ada ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Farisi 10 kau kasih ke dari antara selasi dan sebagainya itu, tapi orang miskin kau tindas begini gini gini. Jangan 1/10 itu boleh dilakukan kira-kira begitulah. Gini aja Pak Pendeta, saya nggak ahli. Coba dulu ambil almanak GKP, tuliskan, minta kantor pusat menuliskan dasar-dasar persepuluhan supaya semua jemaat seperti kami ini jelas. Tapi kalau itu tidak berani dituliskan di almanak, saya akan tetap mempertanyakan ini saya bilang. Dan masalah ini pada waktu 150 tahun Calvinis beberapa tahun yang lalu, saya sudah jadi anggota Calvin, GPB. Di perapat saya tanyakan waktu dari sinodal semua itu. Saya orang awam, saya bilang tidak pendeta, tidak apa, tidak ahli. Saya mau tanya aja. Coba tolong sebutkan di perjanjian baru di mana disebutkan dasar-dasar persepuluhan. Karena kita mempunyai kotak-kotak persepuluhan dan sebagainya. Jadi ya moderator bilang karena sudah waktu nantilah habis makan siang kita selesaikan pertanyaan. Jadi habis makan siang saya nggak ukit lagi. Saya udah tahu bahwa itu tidak akan pernah selesai. Tidak pernah selesai. Nah, karena sudah agak lama juga dulu. Dulu pernah saya tulis-tulis itu secara orang awam nulis-nulis. Tidak ada itu. Nggak jelas. Jadi akhirnya pendeta mendekati saya, dokter teologi. Gini ya Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter benar. Coba pikir. Kita di gereja ini tidak melakukan lelang, tidak melakukan pesta gereja untuk menambah kolekte ini dibikinlah istilah persepuluhan. Ya itu mungkin tidak benar betul, tapi itulah kebijaksanaan. Oh ya, saya bilang, itulah berterima saya. Jadi saya pun tidak bisa bilang ini benar, tidak bisa bilang tidak benar. Jadi ya kebijaksanaan lah ya kalau kayak gitu ya udahlah saya bilang. Jadi 150 tahun Calvinis di Indonesia saya hadir waktu itu di bawah pendeta saya waktu itu di Perapat. Enggak apa juga di buang badan juga jawabannya udahlah. Karena tujuan kita bukan untuk mendesak mempermalukan orang. Mencari kebenaran. Ya, gitulah Pak. Jadi mengenai yang tadi itu apa teringatnya ya mungkin saya salah ya, saya pun bukan ahlinya. Mengenai 5 orang perempuan anak gadis yang menunggu Tuhan Yesus, akhirnya 5 orang ketiduran, akhirnya 5 orang itu nggak ada minyaknya kan gitu Amang kan? Iya, iya. Saya kira itu konteksnya bukan ke situ, konteksnya itu manusia keduanya itu. Kalau kita berlalap-lalap atau besok Tuhan Yesus datang, kita tidak bersiap-siap barangkali ya. Kalau menurut pengertian saya itu konteksnya ke manusia kedua. Cocoknya ayat itu disorongkan gitu. Ya, oke. Jadi soal perpuluhan tadi memang ya, di setiap gereja itu tidak begitu ditekankan, apalagi gereja-gereja arus utama. Yang menekankan perpuluhan itu ya selalu gereja-gereja harismatik, karena kan itu penghasilan mereka. Dengan menekankan perpuluhan kepada jemaat itu kan menambah income kepada mereka.
Nah kita gereja-gereja utama memang sudah punya rutin pengelolaan keuangan gereja dan budgetnya sudah jelas. Maka dulu memang gereja kita gugat tahun, iuran tahunan. Tapi sekarang berubah menjadi iuran bulanan atau disebut dengan persembahan bulanan. Karena kebutuhan gereja, operasional gereja bukan tahunan, tapi bulanan. Dulu memang pendeta di kampung-kampung setelah panen baru ditimbang padi. Lalu itulah diberi balanjo pandita. Nah, tapi sekarang kan panen kita tidak lagi musiman, tapi panen kita sudah bulanan. Maka diarahkanlah persembahan bulanan. Cuma diarahkan supaya kalau bisa jemaat memahami perpuluhan tadi, memberi seperti makna perpuluhan. Tapi itu tidak dipaksakan. Supaya apa? Supaya jemaat pun memberi yang terbaik dari dirinya. Tidak ada paksaan, misalnya kalau tidak memberi seperti yang dia beri 1/10 dari yang dia terima, maka gereja tidak melayani dia, tidak. Tapi diharapkan, itu saja. Entah berapapun dikasihnya ke gereja, ya terserah. Tapi itu merupakan bagian dari persembahan bulanan. Jadi bukan persepuluhan kalimatnya, tapi persembahan bulanan. Nah soal tadi, perempuan tadi, itu hanya gambaran soal kesiapan kita dalam rangka, karena tadi berbicara soal orang yang tidur di gereja. Nah, orang tidur yang di gereja itu kan dia tidak siap untuk menanti puncak dari ibadah itu. Puncak ibadah itu kan khotbah. Ketika khotbah dia sudah tertidur. Jadi artinya selama ibadah dimulai sampai nyanyian persembahan mengantar khotbah, dia masih segar. Tapi tiba puncak ibadah itu dia tidur. Nah itu, jadi sama seperti tadi, kalau orang yang punya minyak buli-buli yang sudah cukup sampai berakhir pun dia sudah siap karena dia sudah punya cadangan. Tapi tadi pas dia mau khotbah, lampu sumbunya sudah mulai meredup karena minyaknya tidak ada. Jadi dia akhirnya tertidur. Jadi tidak ikut dalam perjamuan itu, perjamuan pesta itu. Itu maksudnya tadi. Nah, yang mau saya maksud, kita harus siap dalam beribadah itu supaya jangan tidur. Bagaimana? Ya siap, punya kesiapan. Berarti kita harus punya istirahat yang cukup, punya kesehatan yang prima, sehingga sampai ibadah selesai pun kita benar-benar menikmati persekutuan tadi, persekutuan orang percaya tadi. Karena liturgi itu tadi ada makna jemaat bersekutu, berhimpun untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu satu kesatuan dari awal sampai akhir. Jadi bukan menyembah dari awal, pertengahan, di tengahnya kita tidur, lalu setelah amin, dia bangun lagi, lalu dia menutup ibadah. Bukan. Jadi persekutuan itu harus menyeluruh, kita nikmati. Sama seperti kita misalnya diundang ke rumah orang, itu tahun baruan contoh, lalu di tengah-tengah acara dia tidur. Lalu setelah itu dia bangun lalu pulang. Nah, itu kan aneh. Ya, karena perjamuan itu haruslah kita nikmati bersama. Jadi ibadah itu yang di gereja itu pun harus kita nikmati utuh. Nah itu kira-kira begitu tadi. Walaupun kalau konteks perempuan bijak itu bukan soal konteks khotbah tadi, tapi soal bagaimana dia siap menanti perjamuan pesta. Nah itu, jadi perjamuan pesta itu kan ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya khotbah, disitulah kita menikmati jamuan. Itu yang saya maksud tadi, Amang. Oke, baiklah, Mang. Ada kira-kira lagi yang ada lagi, Amang. Jadi sedikit lagi ya. Ini cerita mengenai ilmu ya, bukan cerita mengenai pribadi, Amang ya. Ya, saya pun apalagi kepada para pendeta saya agak hati-hati, saya bilang, karena mungkin kalau saya dikasih umur panjang saya pun bisa seperti mungkin, dan cuma saya tidak akan mungkin bisa ditahbiskan dengan umur seperti saya ini. Jadi saya tetap hormati kalian, saya bilang sebagai pendeta. Cuma mengenai cerita mengenai ilmu kita inilah, ilmu liturgi kita ini. Barangkali dari tadi ya ilmu liturgi ini cerita mengenai jemaat. Tapi apakah ilmu liturgi ini tidak perlu cerita mengenai pendetanya juga? Jadi jangan hanya menunjuk ke bawah, coba tunjuk ke diri sendiri juga.
bagaimana dia sebenarnya? Apakah dia sudah memang mendunia ataukah masih terawang-awang di surga? Baik mengenai khotbahnya ataupun the singer not the song, atau pribadi pendetanya itu yang sudah dikenal di jemaat begini, apapun dikatakannya mengenai surga, hanya tulisan hutan dari si anu do enak sono ni sono ay anak ni pe jalan ke sude subuh diurusin mana yang urusan jemaat bagian jemaat ada sokar pareso inarku baru. Jadi barangkali ya enggak, aku lah sebagai orang awam memang ya, sebagai jemaat lah ya, nggak mungkin sebagai pendeta lagi saya ya, cuma masukan saja. Tidak mungkin, pendeta bukan malaikat, malaikat pun bisa silap. Pendeta bukan Tuhan Yesus, jemaat pun tidak Tuhan Yesus, tidak murid Tuhan Yesus langsung. Sedangkan itu aja pun mengkhianati Judas. Jadi ya idealnya memang seperti Amang bilang itu jemaat begitu idealnya. Idealnya memang pendeta begini. Tapi kalaupun tidak mungkin ideal, barangkali mencoba-coba untuk ke arah ideal. Barangkali kita pun perlu koreksi juga Amang sedikit. Saya senang juga mendengar khotbah Amang itu di online. Itu kalau di Sriwijaya ada 2-3 kali Amang berkhotbah situ. Ya lumayan, tidak terlampau mengawang ya, cerita mengenai perjalanan si Musa di padang pasir dan lain-lain. Di mana pada pasir ini siapa, pada si Musa ini kan begitu. Apa yang Musa pulang ini kan begitu. Kemudian dia kasih item sampai 5 atau 6. Aku 2 aja udah banyak apa luar kepala itu kan begitu. Harus begini, inilah intinya begini. Ini Pak Pendeta ngasih kuliah atau tidak pikirku. Aku aja yang sudah sarjana lah ya kan. Tidak teringat aku lagi item-itemnya itu sampai 6 atau 7, aduh peninglah kepala. Jadi itu agak bedanya mereka, walaupun belum tentu benar. Orang-orang karismatik itu itemnya paling banyak 2. Walaupun khotbahnya itu belum tentu benar, tapi menarik bagi orang kan begitu. Minuman keras itu Amang itu bukan benar, tapi itu membawa orang melarikan diri sebentar dari kesusahan itu, memasuki satu fly atau melarikan diri lah dari suatu kesusahan itu. Barangkali begitu juga pengertian mengenai orang-orang persekutuan ini. Jemaatnya itu datang ke situ untuk sedikit melarikan diri dari masalah-masalah pribadi dia dan masalah di luar, dan keluar daripada gereja itu dia kembali lagi kepada dunia nyata. Tapi di gereja itu bagaimanapun matanya melotot, ya benar, angkat tangan begini. Ya karena pendetanya ya memang menarik lah kan. Ya kalau Anda beriman ya Anda beriman, Anda akan sehat, anak Anda akan bagus semua, uangmu akan banyak dari sini dan siapa yang nggak menarik? Kalau diceritain pula, kalau kau ikut Yesus kau harus memikul salib, ya hidup sehari-hari aja sudah berat, disuruh pula nih kamu memikul salib. Inilah cerita kami rakyat ini Abang ya, cerita rakyat lah ini. Karena aku juga di antara jemaatnya. Abang ya Bang. Mamikul biaya dan aku pedo di jago dengan gaji holastik do tabber fikulon alani hak Kristen borak nih nama ulun kira-kira gitu lah Bang ya. Jadi penderitaan itu kebahagiaan itu katanya pula, semangat pula dari penderitaan kebahagiaan. Jadi selangkah mereka bilang, oh sudah takkan ada penderitaan itu, kalau sudah beriman kau pasti itu tenanglah kau. Jadi memang enak, yang enak minuman keras, memakai narkoba itu enak, memakai psikotropi itu enak. Tetapi kalau makan pil pahit itu, pil kina itu nggak enak lah. Makan obat itu nggak enak Bang, sama sekali nggak enak. Makanya pasienku bilang, campurkan Bu sirup sama gula. Namanya pun obat, bukan kumpul itu. Takkan pernah ya. Aku pun dokter takkan mau makan obat kalau nggak perlu, aku bilang. Jadi, itulah sekedar cerita maksudku. Komentar dari kami kawan-kawan inilah ya, dari jemaat ini. Jangan menunjuk hanya ke jemaat, tuju juga ke arah diri kita sendiri ya. Ke arah pengkhotbah itu, ke arah para pendatua itu kan begitu. Ya kan, jemaat ini apalagi zaman-zaman apa sekarang ini emang zaman-zaman
elektronik ini sekarang ini dilihat orang, misalnya satu orang pendatuannya misalnya begini, entah gini kelakuannya, tempo 1 detik 2 detik sudah seluruh gereja tahu. Jadi itulah dampak samping ya, dampak baiknya mungkin orang begini, wah di-sharekan, wah khotbah Siano begini-gini, wah ini cocok dengan saya begitu. Ya memang itu memang ya, tapi itu komentar lah ya, artinya bukan saya menyorot, pun menarik belajar teologi bagi saya, tapi ya itulah, sama-sama dikoreksi lah, kami jemaat ini pun perlu koreksi diri juga. Ya betul. Jadi memang liturgi itu tidak saya katakan tadi hanya ansih kepada jemaat, tapi kan liturgi itu lebih banyak didominasi oleh sintua, pendeta, penatua, karena mereka yang tampil di depan. Maka sebagai orang yang tampil di depan, kita semua harus pun mempersiapkan diri. Karena khotbah yang hidup itu ialah kehidupan kita. Jadi kalau saya sebagai pendeta, mereka misalnya sebagai sintua, kehidupan pribadinya tak beres, keluarganya tak beres, lalu cara kerjanya tak beres, lalu kehidupan sehari-harinya pun tak beres, bagaimana dia berliturgi? Maka berliturgi itu haruslah benar-benar dihidupi. Maka saya katakan tadi, liturgi itu tidak hanya tinggal di gereja, tapi liturgi itu sampai follow up-nya di luar kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai sintua, sebagai pendeta, bukanlah 2 jam di gereja, atau 2 jam dalam 30 menit sampai 1 jam berkhotbah, bukan. Tapi kehidupan itu, berliturgi itu ialah kehidupan sehari-hari. Makanya tadi ketika kita memimpin liturgi sebagai liturgos, ya persiapkan diri kita dengan baik. Banyak sintua yang memimpin liturgi asal-asalan, tidak membawa umat kepada Tuhan. Membaca yang tertulis saja pun tersendat-sendat. Bagaimana mau jemaat merayakan kebersamaannya dengan Tuhan? Karena kalimat yang dia ucapkan, yang sintua ucapkan atau pendeta ucapkan pun tidak menolong jemaat bertemu Tuhan. Makanya sebagai seorang paragenda misalnya, jangan main-main. Sebelum dia tampil di depan memimpin umat berjumpa Tuhan, di rumah pun dia harus sudah membaca-baca, mengulang-ulang rumusan-rumusan kata-kata yang akan dia baca. Jangan sepele. Banyak orang murah doi, gue mencari do aupe katanya. Tapi setelah dia dibuat learning sintua, calon sintua, dan disuruh maragenda, hidir doang. Karena memang dia tidak benar-benar mempersiapkan dirinya. Nah, ya, jadi memang pengkhotbah pun begitu. Jangan lagi khotbah itu membebani jemaat. Karena jemaat kan sudah bergumul, berjuang menjalani hidup dari hari ke hari sampai hari Sabtu, mulai Senin. Tapi sampai Minggu dia pun pulang dengan pergumulan karena dia tidak mengerti isi khotbah. Nah, tidak mengerti apa firman yang dia dengar. Maka khotbah itu sebenarnya adalah kabar baik. Jadi beritakanlah kabar baik, jangan kabar buruk yang membebani. Nah itu, jadi memang kalau di gereja-gereja karismatik, pendetanya itu bisa jemaatnya merasa nyaman ketika pendetanya khotbah dan ketika ibadah itu berlangsung, karena memang ibadah mereka kan entertain, semua entertain, memuaskan hasrat pengunjung atau jemaat. Kalau kita, ibadah kita memang bukan hendak memuaskan jemaat, perasaan manusia. Ibadah kita hendak memuaskan hati Tuhan. Kalau mereka bukan, mereka memuaskan hasrat manusia. Hasrat manusia ditampung. Maka kata-kata mereka pun kata-kata manusiawi yang dibungkus dengan kalimat surgawi. Percayalah, Tuhan memberkatimu, membuat usaha berhasil, engkau akan sembuh, engkau akan ini. Itu kata-katanya memang kata-kata surgawi yang enak didengar. Nah, beda dengan kita, karena kita pendeta tidak bisa menjamin bahwa dia akan berhasil, dia akan sembuh. Pendeta hanya memohon Tuhan memberi mereka keberhasilan, mereka mengalami kesembuhan. Jadi itu, jadi kita ini alat untuk memohon Tuhan melakukan karyanya bagi jemaat, menyambungkan kehendak Tuhan kepada manusia. Jadi tidak memberi jaminan.
Nah, kalau di sana kan seolah-olah dialah pemberi jaminan itu. Dan perasaan manusia itu ditampung habis-habisan di sana. Itu. Jadi memang itulah yang mengakibatkan jemaat kita banyak yang tanda petik tadi yang jajan ke sana. Karena di sana memang perasaan mereka disentuh. Hati mereka disentuh. Nah, karena entertain, ibadahnya pun entertain, khotbah-khotbahnya pun entertain, hanya untuk enak didengar. Nah, karena memang ECGC, mereka kan khotbah mereka ECGC. Pengalaman hidup mereka dicari pembenarannya melalui Alkitab, teks Alkitab. Jadi enak. Kalau kita, teks kita, khotbah kita eksegese. Eksegese itu artinya, sebentar namanya ada telepon. Halo, apa Dis? Sebentar namanya ada Oke, Mang. Ya, maaf ya, karena tadi anak saya Gladys salah alamat minta diantar Gojek. Nggak apa-apa, Mang, nggak apa-apa. Jadi saya telepon tadi tukang Gojeknya. Oke, jadi itu Mang. Jadi memang bagaimana gereja-gereja semacam itu selalu ECGC yang mereka lakukan. Jadi makanya dia enak didengar. Kalau gereja-gereja kita memang dia lebih banyak eksegese. Jadi firman yang dikeluarkan kepada konteks. Memang itu sangat berat ya, berat dan ya sulit dimengerti oleh jemaat karena memang eksegese firman yang itu diolah, digali, lalu dia direlevansikan dengan jemaat. Itu yang membuat kita agak berat memang pemahamannya. Apalagi kalau pengkhotbahnya tidak bisa membahasakan dengan bahasa kini. Nah, itu yang membuat gereja-gereja kita terkesan ya seolah-olah khotbahnya itu sejarah melulu ya. Karena dia ceritakan Israel. Sekarang kan nggak di Israel kita, tinggal di Medan ya misalnya kan. Jadi mengkontekstualisasikan Israel ke Medan inilah yang sering pendeta gagal. Nah, sementara harismatik itu kota Medan itu yang dia angkat. Lalu dia cari firman yang sesuai dengan teks itu. Begitu. Sementara Mangnya. Ya. Halo.
Oke, Mang. Ya, sudah saya telepon. Jadi begitu, Mang. Ada kira-kira, Mang, yang kita Ada lagi komentar Ya. saya sih, Pak. Ini ya apa ya? Hmm, Ya bukan pribadi ya, apa secara umum lah. ya. Saya bilang sama orang, pendeta juga sama dengan saya, sama-sama sarjana kan. Hmm, Kami pun di kalangan sarjana ini banyak hanya sarjana diklat. Itu ke situnya sepanjang tahun di khotbah sana pun dibuka diktatnya ini, itunya dibalik-balikkan sepanjang tahun, khotbahnya tahun depan udah apa lah yang dibilangnya ini. Jadi jemaat ini udah bercampur, banyak pula intelektual. Begini. Bukan itu intinya, itu udah lari itu katanya. Udah lari itu katanya. Jadi dia pun tak mau dengar lagi. Ini sama dengan terus terang kita sama-sama sarjana, kami pun begitu begini. Apa pula? Semua tipus. Kalau tak bisa didiagnosanya lagi, dimasukkannya ke tong sampah yang bernama tipus. Nah, misalnya kita sama-sama sarjana kita. Realisnya memang begitu. Jadi kalau kita nggak fair, selalu berbelit-belit begini, tak akan ada pengetahuan itu. Jadi sama aja, pendeta juga nggak apa-apa ya. Memang begitulah. Jadi telinganya yang tadi itu yang itu mengenai cerita mengenai kemampuan daripada pendeta ya, bahwa dia itu kalau sampai tamat misalnya 1 degree begini, selesai di situlah, dia tidak menggali ilmunya lagi, tidak membaca sana membaca sini, sehingga tidak kontekstual lagi. Sudah misalnya ceritanya misalnya hanya cerita mengenai membelah laut Rara segala macam kan, Tiberius ya, apalagi ya gitulah. Sama dengan kami dokter juga ya, tak beda dengan mantri atau perawat mengobatin, karena ilmunya tidak di-upgrade-nya begitu ya kan ya. Misalnya si penicillin itu yang dari zaman Belanda sampai sekarang, tahu sudah generasi ke 50 sekarang misalnya, tapi dia akan tetap bertahan di situ stuck karena tidak pernah membaca, karena udah puas dengan gelar ini, degree-nya ini. Itu dengannya tadi, kalau ada pendeta, ada jemaatnya, jadi dia survei lah kira-kira di jemaatnya ini apa masalah ya begitu. Inilah masalah ini diangkatnya untuk mengapproach lah, kita katakan, bukan membantu jemaat, mengapproach jemaat itu sehingga jemaat itu simpati, naiklah uangnya sama dia. Sedangkan kita kalau pendeta dari atas sana, dia kalaupun dia mau mengetahui kesulitan jemaat misalnya, jawabannya udahlah bukan urusanku itu, urusan mulai itu, selesaikanlah itu. Jadi orang itu care, tapi care-nya itu apa? Ada kaitannya. Ada kaitannya. Orang Padang bilang telunjuk lurus kalian berkaitannya. Telunjuk lurus begini kelingkingnya berkait. Jadi seolah-olah kayaknya mau membantu begitu, tahu-tahu untuk mengambil ke dirinya. Jadi kalau kita ini enggak ya biarkan aja lah, kalau sudah lepas dari dirinya ya sudah sana. Kalau pertanyaan nanti ya berkhotbah kita, selesailah itu. Ya kalau begini ya matangnya potong. Ya kan begitu selesai. Sedangkan kalau orang sana, terus terang aku bilang, kalau fairnya lebih banyak orang masuk Kristen gara-gara persekutuan daripada kita orang Protestan. Karena walaupun mereka itu seperti terbius dengan nama Tuhan Yesus itu, di mana-mana mereka, kau mau dengar mengenai Tuhan Yesus? Tidak begitulah, begini-gini. Coba urusan narkoba dan lain-lain. Walaupun orang itu mensugesti, belum tentu benar teologinya, tapi banyak mereka yang melakukan itu. Banyak mereka yang menyadarkan orang-orang narkoba atau mengapa itulah mendekatin itu. Misalnya orang yang kemalangan mati tidak bisa dikubur familinya, mereka rame-rame datang ke situ. Ada panti asuhan rame-rame datang ke situ. Walaupun memang uang mereka kan banyak ya dari kolekte itu. Yang kedua memang mereka itu percaya bahwa kalau saya berbuat Rp1, ini akan datang membalik Rp10, kan begitu. Jadi motivasi mungkin berbeda, tapi ya memang ada juga kegunaannya dalam kenyataannya, memang ada kegunaannya juga sih dalam apanya. Ya, jadi memang itulah saya katakan tadi dalam liturgi ini ya, sebagai pendeta pun harus mempersiapkan diri.
Nah, kalau dia tidak pernah membaca, tidak pernah mengupgrade dirinya, dan merasa puas dengan degree yang dia dapat, maka jemaat akan gersang. Ilmu yang kita gali selama 5 tahun kalau S1, 3 bulan sudah habis itu di jemaat. 3 bulan. Kalau dia tidak baca lagi, menggali, membaca, menggali, tidak membeli buku yang terbaru, tidak memahami teologi-teologi yang terbaru, maka dia akan gersang. Nah, apalagi tidak ada minatnya misalnya untuk studi formal ya, S2, S3 misalnya. Pasti dia akan mengalami stagnasi teologi. Pemahaman dia selalu akhirnya berhenti, itu semua rahasia Allah. Ketika dia tidak mampu menjawab jemaat, dia mengatakan itu rahasia Allah. Karena memang dia tidak mampu lagi. Nah, disitulah memang perlunya pengkhotbah itu terus mengasah diri. Makanya kalau saya melihat pendeta itu selalu saya lihat bukunya. Kalau bukunya tidak banyak di rumahnya, di ruang belajarnya, tidak ada ruang belajar untuk dia dalam mempersiapkan khotbahnya, berarti itu pendeta yang tidak mau mengupgrade dirinya. Khotbah-khotbahnya pasti kering. Nah, makanya selalu saya katakan ciri-ciri khotbah yang kering, dia berkhotbah selalu berkata seperti yang sering saya katakan. Itu ciri-ciri pendeta yang tidak punya modal atau tidak pernah membaca lagi. Seperti yang sering saya katakan. Nah, itu kalimat yang ampuh itu dalam rangka menunjukkan bahwa dirinya sudah berkali-kali mengatakan, tapi tidak ingat dia di mana dikatakannya. Karena modalnya itu aja. Dia khotbah di sini, di khotbah di sana sama, ilustrasinya sama, uraiannya sama. Lalu akhirnya ketika dia kembali khotbah lagi seperti yang sering saya katakan. Nah, diulanginya lagi ilustrasi yang dia sebutkan tadi. Karena memang dia tidak punya modal. Tapi kalau khotbah-khotbah yang digali dari kebenaran firman, teks itu bisa saja sama. Tapi pemahamannya bisa berbeda dari waktu ke waktu. Nah, ketika kita baca tahun 2000-an, teks yang sama, kita baca teks yang sama pada hari ini, pasti akan beda relevansinya. Karena konteks kita yang berbeda. Teks tidak berbeda, tapi konteks kita berbeda. Maka relevansi kita akan selalu update. Nah, kemampuan itu yang saya katakan tadi, membahasakan bahasa kuno menjadi bahasa kini, itu yang agak berbeda. Demikian, Amang. Ada lagi kira-kira, Amang? Ini kayaknya makin jauh ini Gojek ini. Sebentar saya telepon dulu. Makin jauh dia di bawahnya. GPS-nya itu yang ngawur. Iya, kok lari. Kadang GPS ini pun, terkadang GPS ini pun bisa menyesatkan ini. Itu. Sampai. Oke, Amang sudah tiba. Ada lagi kira-kira, Amang, yang mau ditanya? Yang apalah, Mang. Pertama-tama, tolonglah materi-materi kuliahnya tadi itu kirimkan Amang ya. Oke, nanti akan. Yang kedua, buku-buku yang Amang sebut itu tolong dikirimkan nanti. Oke, saya copy, saya foto nanti. Jadi pertemuan berikutnya kita kapan, Amang? Nah, kalau pertemuan berikutnya, itu tadi yang saya katakan tadi, kalau misalnya Amang bisa menyelesaikan paper pertama 2 minggu lagi, misalnya, kita boleh bertemu di situ. Tapi kalau misalnya belum siap, minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang liturgi. Sambil kita mempersiapkan apa itu. Mengenai kalau papernya mungkin 2 minggu lagi begitu ya, Mang ya? Ya.
kita bertemu aja minggu depan untuk Ya, berbincang ya. lagi tentang Ya, sesi ya, lain. ya. Sambil Amang nanti mencari judul-judul makalah yang akan Amang Ya, tuliskan. Kalau ini kan yang saya tulis ini masih apa namanya, contoh-contoh. Nanti ini saya kirim ke Amang, lalu Amang finalkan, lalu nanti itulah pembahasan kita. Minggu depan kita bertemu membahas topik lain, topik Eh, lain. kalau apa ya, Bang ya, kalau saya yang dari liturgi ini, pertama-tama yang agak menarik dari saya itu ya mengenai ya misalnya perkawinan, baptisan, apa semua itu bagian daripada liturgi. Itu sampai di batas mana, Bang? Apa kalau bagian daripada liturgi sampai di mana, batas di mana itu bagian daripada dogma misalnya? Nggak kedengaran, Bang? Memang liturgi itu adalah perayaan dogma. Ya, ya, ya. Kita merayakan dogma karena ajaran itulah kita merayakan liturgi. Ya. Liturgi itulah menjadi wujud perayaan liturgi dogma kita. Kita diselamatkan, kita mendapat anugerah, kita mendapat berkat Tuhan, kita rayakanlah dalam sebuah liturgi. Jadi liturgi itu sebenarnya perayaan dogma, perayaan iman. Itu di situ dia. Cuma sebatas mana? Ya sebatas kita beriman. Misalnya perjamuan kudus, baptisan kudus. Kalau istilah kami ini, istilah kaum kami ini penjabaran kira-kira gitu, Bang. Ya. Penjabaran daripada dogma itu, ajaran itu. Penjabarannya begini. Ya. Nah, teorinya begini, penjabarannya begini gitu. Ya. Kalau istilah awam gitu. Betul. Jadi kalau istilah umumnya inilah praktik dari dogma itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau dogma itu teori, jadi praktik dari teori itu ialah perayaan dalam perjamuan kudus, apa namanya, liturgi. Kasat mata ya, Bang, kasat mata. Iya, betul. Kasat mata, istilah rakyat. Iya. Karena misalnya perjamuan kudus, inilah tubuh, inilah darahku, kan itu kan kasat mata. Jadi perayaannya ya di dalam liturgi itu. Kita disitulah kita menerima penebusan, pengampunan dosa. Itulah perayaannya, perayaan dogma tadi. Jadi memang dia praktik dari dogma itu ialah liturgi. Yang tampak dari dogma itu ya liturgi. Ya. Itu dia. Perwujudan dari dogma atau iman. Ya, begitu, Amang. Ada lagi kira-kira, Amang? Enggak, bagi saya memang menarik juga itu acara ya. Perkawinan ya, tarbidis, segala macam itu ya menarik juga, apa itu yang membedakan juga dengan gereja-gereja lain terkadangnya kan itu pengertian orang lain. Ya. Nah, jadi itulah memang keadaan sehari-hari mungkin yang nanti orang akan menanyakan juga termasuk kepada kami. Kau sudah belajar teologi, apa bedanya kita ini dengan orang sana? Kan dia tanya, mungkin begitu. Mungkin itulah kerja kami nanti, sama kerja sosial. Ditanya orang begini, untuk berkhotbah kan dari apa, kan kami bukan pendeta, bukan penatua, ya kan gitu. Kerja sosial lah nanti akhirnya kalau dikasih Tuhan kesempatan saya bisa menamatkan MDiv ini, ya itulah, Mak. Nah, sekarang ya pelayanan kedokteran, ya. Gimana obatku ini begini, ya ini. Nanti ya, macam mana ini rupanya ini? Ya, mana yang benar ini ya? Ini durung-durung itu harus macam mana? Mesti bisa-bisa atau nggak begini-gini ya? Gimana pendapat Amang, katanya ya? Dijawablah, Bang, kan? Ya. Menurut diktat yang satu ini. Tapi saya suka membaca, walaupun ya suka belum berarti mahir ya, tapi suka juga baca. Cuma yang bikin saya pening hanya dua saja, di dia bisa beda apa, Mak bilang. Ya. Kalau sudah mulai cerita mengenai belajar bahasa Yunani sama Ibrani, aduh, peninglah kepala saya ini.
Pertama-tama nggak cukup waktu, nggak mungkin 6 bulan saya menguasai kedua bahasa itu. Ya, Mak. Ya, Kalau menurut saya ya, dengan seumur saya mungkin saya butuh 1,5 ke 2 tahun baru bisa agak mengerti itu. Ya mungkin pinggir-pinggirnya saya bisa. Tapi kalau misalnya Amang bilang misalnya mengenai, misalnya bahwa asal katanya mengenai liturgi ini dalam bahasa Yunaninya, kalau begini ini begini, ya itu mungkin masih bisa saya pelajari. Tapi kalau mau belajar mau belajar yang 48 huruf itulah ya pening. Itu aja lah batu sandungan saya di apa ini di sana ini. Kalau yang lain itu saya masih bisa mencoba. Kalau ini yang begini, aduh, payah menghafalnya. Tapi saya dengar ya para pendeta juga banyak juga yang agak pening juga menghafalnya itu ya. banyak mahasiswa tidak semua fasih karena kan kita manusia ini kan tidak semua punya bidang seni Talenta. atau bahasa kan. Ada dia eksat, ada dia yang bagian-bagian ilmu alam, ilmu sosial, ada ilmu bahasa. Jadi mahasiswa itu terkadang ya yang tidak suka bahasa pasti kesulitan mengerti. Kalau dia berasal dari SMA yang eksak, IPA misalnya, ya bagaimana dia menghafal bahasa-bahasa Yunani ini? Iyalah. Ya. Tapi kalau dia dari IPS misalnya, ya kan pasti bisa menggunakan otak kirinya untuk bahasa kan. Nah, kalau kita misalnya yang otak kanan sains belajar bahasa ya agak sulit. Tapi ya memang harus dipelajari. Ya itulah. Oke lah Mang, karena waktu sampai di sinilah pertemuan kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, Mang, ya. Dengan topik yang lain. Nanti akan saya kirim materinya semua sama Abang dari studi plan-nya. Oke, Mang ya. Ya, Mang, terima kasih. Kita akan tutup perkuliahan kita bersatu dalam doa. Ya. Terima kasih Bapak, kami telah mengakhiri perkuliahan kami untuk liturgi dan ibadah. Kiranya apa yang kami bincangkan supaya kami bisa memahami, bahkan menetapkan langkah perkuliahan kami satu semester ke depan. Berkati Abang Panggabean, berkati kami dalam tugas-tugas kami, dalam pertemuan kami selanjutnya, supaya berjalan dengan baik. Terpuji Engkau Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat siang Abang ya. Selamat siang Abang. Yuk, horas. Yuk, horas.